Yang pertama, kami sudah sangat siap. Yang kedua, memang putaran pertama kami kalah 2-1. Yang berikutnya tentu pertandingan 3-2 ya? 3-2, tentunya pertandingan putaran kedua ini pasti kami kepingin mengamankan poin 3 dan alhamdulillah pemain kami untuk pertandingan besok lengkap kecuali artinya timnas sudah bisa gabung pemain-pemain timnas kecuali si Adi sama si Reva memang masih belum bisa bergabung dengan tim. Seperti itu. Terima kasih, Coach. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari rekan media. Pertama yang tanya dari Bang Farid Jawab Pos. Di masa kenaikan corona saat ini, kabar soal pemain positif terkadang mendadak, seperti Andi, Reva, dan Akbar positif corona. Apa yang Coach lakukan antisipasi strategi dadakan jika waktu hari H pertandingan ada yang positif? Silakan, Coach. Ya itu makanya padahal kami sudah memperketat protokol kesehatan terhadap pemain. Pemain juga tidak keluar dari hotel, tetapi ya namanya virus akhirnya ada aja yang masih kena kan. Tetapi yang terpenting kami sudah mengantisipasi dengan protokol yang ketat. Ya memang mudah-mudahan aja ini tadi kita juga habis melakukan tes. Mudah-mudahan hasilnya negatif semua karena memang nanti kalau positif ini tentunya akan menyulitkan karena jauh-jauh hari sebelum pertandingan tentunya kami sudah melakukan latihan komposisi pemain-pemain mana aja yang kita pasang. Itu nanti memang kalau ada tiba-tiba ada kena mendadak seperti kemarin, ya tentunya agak kerepotan juga. Contohnya seperti Koko itu sebelumnya sebenarnya nah ini tidak masuk dalam daftar pemain, tetapi ketika Adi sama Reva kena, mau tidak mau dengan sangat terpaksa Koko kami masukkan. Tetapi alhamdulillah memang dia sudah mulai sembuh dari cedera. Ya memang kemarin itu pertandingan pertama kalinya buat dia, tentunya sedikit memaksakan kami seperti itu. Sebenarnya untuk Bang Syarif, untuk persiapan rekan-rekan besok, apakah secara performa atau mental sudah siap untuk balas dendam untuk pertandingan besok? Bang Syarif. Ya, saya mewakili teman-teman. Pokoknya untuk pertandingan besok kita hanya fokus untuk bisa memberikan yang terbaik. Apapun itu hasilnya, kita akan kerja keras untuk bisa capai 3 poin untuk masih di jalur untuk dapat juara gitu, di jalur juara. Yang Coach selanjutnya ada pertanyaan juga yang sama dari Bang Farid. Bagaimana Coach Aji melihat skuad PSIS saat ini dan apa yang harus diwaspadai? Silakan Coach. Ya, PSIS juga saya lihat banyak pemain-pemain muda yang cukup berkualitas. Saya menganalisa beberapa kali pertandingan, dia juga merupakan tim yang cukup solid, cukup bagus. Untuk itu saya tekankan kepada seluruh pemain, tidak boleh underestimate meskipun kami berada di posisi yang berbeda dengan PSIS Semarang, tetapi itu bukan jaminan. Kalau kami tidak kerja keras, tentunya akan sulit untuk menang. Tetapi saya memiliki keyakinan kalau pemain kami fokus, kerja keras, menjalankan semua introspeksi, main dengan cara yang saya perintahkan, yang saya arahkan kepada seluruh pemain, insya Allah sangat terbuka lebar untuk bisa memenangkan pertandingan besok malam. Selanjutnya dari Abang Afirista Mida ada dari okezone.com. Untuk Coach Rizky Ridho yang sempat positif COVID-19 di timnas, artinya sudah sembuh dan siap main untuk besok, Coach. Silakan, Coach. Iya, saya semalam sudah mendapat laporan dari dokter bahwa kondisi Rizky Ridho sudah negatif dan tadi kami melakukan physical training, Ridho pun juga sudah bergabung dengan tim. Jadi tidak ada masalah. Ridho ini nanti main atau tidak nanti kita lihat sampai kondisi besok pagi. Kita lihat dulu. Ya. Selanjutnya pertanyaan juga untuk dari Bang Apirista Bida ada dari okezone.com untuk Coach. Apa antisipasi khusus yang lini tengah? Apa antisipasi khusus Coach untuk lini tengah PSIS Semarang yang memiliki rata-rata pemain-pemain bagus?
Ya, yang jelas kami tetap tidak akan melakukan man-to-man marking. Kami hanya mewaspadai beberapa pemain, terutama menjadi key player mereka, salah satunya Jonathan yang tahu sebagai playmakernya PSIS Semarang. Yang jelas kami tetap menggunakan strategi tidak menggunakan man-to-man marking, tetapi kami akan melakukan taktikal yang mana pemain lawan tidak boleh dengan leluasa bisa menguasai bola. Ya. Untuk Bang Arif Satria, ini ada pertanyaan dari Bang Deka. Untuk Arif Satria kembali mencetak clean sheet di laga terakhir kemarin. Pada laga besok, apa target yang diusul lini belakang Persebaya? Dan apa perbedaan yang dirasakan di lini belakang Persebaya ketika Ali Sisai absen dan comeback kemarin? Silakan Bang Arif. Ya, targetnya pasti ya. Kita selalu di setiap pertandingan untuk bisa memberikan yang terbaik. Itu artinya kita seminimal mungkin tidak kebobolan. Dan alhamdulillah dengan adanya Ali lebih memperkuat lini pertahanan. Mungkin itu aja. Ya, pertanyaan terakhir Coach dari Bang Afirista Abidada dari Ogizon.com. Banyaknya bermunculan pemain yang terkena kasus COVID-19 di Liga 1 ini. Bagaimana usaha Anda menjaga agar tak terpapar dari virus? Kut, silakan Kut. Ya, yang jelas ketika sebelum berangkat ke Bali sudah saya umumkan kepada seluruh pemain untuk protokol kesehatan. Yang kedua, sekarang kita perketat lagi untuk pemain tetap menggunakan masker kemanapun, apakah itu di sekitaran hotel maupun di luar hotel, karena kita tahu Omikron ini penyebarannya lebih cepat daripada Delta kemarin. Nah, itu saya tetap berharap pada seluruh pemain untuk tetap protokol kesehatan secara ketat dan tidak gampang menerima teman masuk ke hotel. Ya. Maaf, izin sekali lagi Kut dari bolasport.com, Bang Lukman Hadi mau bertanya nih Kut. Ada berapa pemain Persebaya yang dipanggil STY ke U23? Bagaimana tanggapan Kut terhadap hal ini? Silakan Kut. Ya, begini. Kalau ada orang yang mengatakan kita sedikit mempertanyakan dengan pemanggilan pemain-pemain Persebaya ke timnas ini, pelatih tidak dukung timnas, manajemen tidak dukung timnas, itu sangat keliru. Saya tekankan. Saya mantan pemain nasional bisa memahami, manajemen juga seperti itu. Buktinya, ya kalau seandainya kompetisi ini berhenti karena ada agenda tim nasional, jangankan 4, 10 pemain saya kasih. 10 pemain yang diminta semua saya kasih. Ini bukti, saya makanya menyampaikan kepada netizen juga, salah besar kalau mengatakan bahwa Aji Santoso tidak support timnas, Persebaya tidak support timnas, itu salah besar. Makanya seharusnya sinkronisasi antara jadwal kompetisi dan timnas itu seharusnya itu harus ada perbedaan gitu loh, ya. Jadi jangan asal ngomong katanya Aji nggak dukung timnas, manajemen tidak dukung, itu salah besar. Kalau kompetisi ini berhenti karena ada jadwal timnas, jangankan 5, 10 saya kasih. Ya, tetapi ini kalau dengan kondisi yang bersamaan kan juga harus membutuhkan kebijaksanaan baik dari PSSI maupun LIB. Kan begitu. Saya ini mantan pemain nasional, jadi saya tahu persis bagaimana kondisi di tim nasional. Jadi yang jelas kami support. Nah ini tapi kalau berbarengan tentunya tidak mungkin dong. Mungkin seperti manajemen sudah berkirim surat ke PSSI, tidak mungkin Persebaya melepas semua pemain yang dipanggil. Tentunya ada pembatasan. Mungkin 2 atau 3 yang akan dilepas. Kalau semua dipanggil, umpama 6 pemain kita kasih, terus kita terus tidak ingin kalau ada yang positif 4-5 pemain, apakah nggak jadi main nanti kompetisinya? Kan begitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Aji Santoso dan Persebaya tidak support PSSI, itu orang yang tidak mengerti sepak bola. Kalau ini seharusnya itu memang harusnya berhenti. Apalagi kan ini Piala AFF ini tidak ada di agenda FIFA. Kan begitu. Ya, makanya saya tekankan sekali lagi, saya bersama manajemen sangat support. Kalau ini kompetisi ini dihentikan karena ada jadwal timnas, 10 pemain semua saya kasih. Kalau mereka mau dipanggil. Ya itu, jadi mereka biar tidak asal ngomong aja. Banyak orang yang ngomong, katanya Persebaya tidak support dengan timnas. Itu orang yang tidak mengerti sepak bola itu menurut saya. Ya, yang jelas kami support. Kalau ini umpamanya jadwalnya diundur,
10 pemain saya kasih, semua yang minta saya kasih. Ini gitu. Jadi kita harus tetap support timnas, tapi kita juga mengingat kebutuhan tim.